Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Buce. Saya Ati Gomang dari media Sona Lain meminta waktu sedikit waktunya Bapak untuk wawancara terkait penerimaan SK penetapan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Alor periode tahun 2024-2029 dengan rekan jejak di dunia politik selama kakak berkiprah di dunia politik, dengan kalau bisa informasi tentang pelantikannya Bapak. Satu lagi Bapak, ungkapan hati Bapak tuh setelah menerima SK penetapan Ketua DPR Bapak. Baik, yang pertama tentu saya secara pribadi, maupun keluarga dan juga bersama institusi Partai Kebangkitan Bangsa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan, karena Tuhan begitu baik sehingga bisa memberikan keberkahan dalam perjuangan politik yang kemudian berlangsung pada pemilihan legislatif 2024 kemarin yang kita baru telah selesaikan. Yang pertama tentu juga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Alor yang tersebar di 5 daerah pemilihan yang telah memberikan kepercayaan dan memilih PKB dan memenangkan PKB dengan total perolehan suara 11.204 suara. Itu yang kedua. Yang ketiga tentunya saya juga mengucapkan banyak terima kasih, rasa bangga, rasa hormat dan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DPC PKB Kabupaten Alor, para caleg DPC, para caleg PKB yang kemudian berjuang di 5 daerah pemilihan, yang kemudian hasil atau buah dari perjuangan itulah yang kemudian hari ini kita peroleh. Nah, oleh sebab itu dengan diterbitkannya surat keputusan Dewan Pengurus Pusat berkaitan dengan penetapan ketua atau pimpinan DPRD definitif yang akan memimpin perjalanan lembaga DPRD 2024-2029, tentunya mewakili teman-teman Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa juga kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada DPW PKB NTT di Kupang dan juga DPP PKB dalam hal ini Gus Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum dan Mas Hasanuddin Wahid selaku Sekretaris Jenderal dan juga seluruh jajaran pengurus DPP. Tentunya rasa hormat dan terima kasih kami limpahkan kepada semua teman-teman di provinsi maupun pusat. Tentu dalam perjalanan ini, dalam perjalanan kepemimpinan yang tentunya kami membutuhkan dukungan penuh, baik itu seluruh masyarakat Kabupaten Alor dan juga jejaring politik yang ada yang kami miliki, yaitu DPW PKB NTT maupun DPP PKB di Jakarta. Kabupaten Alor tentu tidak terlepas dari problem-problem sosial, politik maupun masyarakat yang kita hadapi, problem ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya, tentu menjadi sebuah tantangan buat kita semua untuk kita bersama-sama berjuang. Dan oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semuanya. Dan saya juga berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Alor, seluruh stakeholder yang ada di daerah ini, mari bersama-sama kita mempersemai perjuangan kita ke depan. Tantangan kita ke depan jauh lebih rumit. Oleh sebab itu yang tentunya saya bersama teman-teman, kurang lebih kali ada 30 orang, ya di dalam lembaga yang terhormat, saya menjaga betul dan kemudian menjamin untuk mengembalikan marwah dan martabat dan juga kehormatan lembaga yang mungkin dalam kurun waktu belakangan terjadi sedikit menurun tingkat kepercayaan publik
publik kepada DPRD, dan tentunya di bawah kepemimpinan saya bersama rekan-rekan semua, hasil pemilihan legislatif 2024 ini kami berkomitmen untuk menjaga betul kepercayaan itu dan juga menjaga betul marwah dan kehormatan lembaga yang kita cintai. Bapak, kira-kira untuk pelantikan sebagai ketua itu kira-kira tanggal berapa, bulan berapa tuh Bapak? Untuk sementara dipimpin oleh ketua sementara yang dimana DPD PKB Kabupaten Alor telah merekomendasikan saudara Ernest Devlin Makoni selaku sekretaris DPC yang juga sebagai anggota DPRD terpilih untuk memimpin sebagai ketua DPRD sementara untuk bisa memimpin persidangan ke depan. Kurang lebih yang berikut tentunya untuk kapan pelantikan, kapan penetapan pimpinan definitif, yaitu kurang lebih 1 bulan, yaitu di mana akan ada rangkaian persidangan, yaitu menyangkut dengan pembentukan alat kelengkapan DPR dan lain sebagainya, dan kemudian baru bisa masuk pada paripurna istimewa untuk penetapan pimpinan definitif. Nah, oleh sebab itu ya paling cepat paling di akhir September. Oke Bapak, saya ada lagi yang saya ingin tanyakan tentang kemarin waktu Bapak sebagai anggota dewan pernah terpilih, habis itu kan dia vakum lagi, di periode berikutnya Bapak tidak terpilih, akhirnya maju lagi terpilih dengan suara yang banyak. Itu atas keputusan Tuhan. Orang percaya, saya meyakini bahwa semua yang terjadi di kolong langit bumi ini ya semua tidak terlepas dari keputusan Tuhan, dan oleh sebab itu dalam perjalanan harus seperti ini, yaitu semua karena keputusan Yang Maha Kuasa. Jadi pada periode 2019 saya tidak terpilih. Saya percaya bahwa ini adalah yang diputuskan Tuhan. Tapi Tuhan begitu baik. Berkat kemurahan Tuhan, saya kemudian ditarik ke Jakarta. Kurang lebih 4 tahun saya di sana untuk membantu Kementerian Desa sebagai tenaga ahli di Kementerian Desa untuk bisa berjuang untuk daerah dari Jakarta. Tapi tentunya ada perhatian yang harus kita fokuskan untuk di daerah. Oleh sebab itu saya kembali pulang ditugaskan partai dan memimpin DPC PKB Kabupaten Alor, lalu kemudian berjuang bersama-sama dengan teman-teman semuanya, dan puji Tuhan hari ini kami memperoleh capaian politik dari yang kami lakukan bersama-sama. Itulah yang kemudian hari ini kami memperoleh perolehan suara dari hasil pemilihan legislatif, dan kurang lebih ada 11.204 suara. Tentu ini adalah sebuah pencapaian yang luar biasa yang berangkat dari kerja keras seluruh caleg, seluruh simpatisan, dan seluruh jajaran pengurus yang menopang kerja politik ini. Ya. Harapan-harapan Bapak? Rekam jejak. Ya? Harapan-harapan Bapak ke depan untuk sebagai ketua DPRD Kabupaten Alor periode 2024-2029 Bapak. Harapannya adalah yang pertama tentunya bersama-sama pemerintah kita bisa membersamai perjuangan politik, anggaran, pelayanan publik dan lain sebagainya betul-betul kita letakkan dalam nuansa kebersamaan, dan juga tentunya lebih memprioritaskan keadilan dan juga kemanusiaan. Itu harapan. Karena itu sesungguhnya fondasi yang diletakkan oleh para pendiri bangsa, bahwa jembatan emas yang kemudian kita cita-cita
ciptakan bersama, yaitu untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Tentunya itu tidak membutuhkan waktu yang singkat, tidak membutuhkan waktu 5, 10 tahun, 20 tahun. Tidak, itu adalah perjuangan yang, etapa perjuangan yang tentu panjang. Dan oleh sebab itu, tentunya Tuhan memberikan kita waktu dan kesempatan ini kurun waktu 5 tahun. Saya tentunya berharap kepada semua pihak, terutama teman-teman di DPRD, nantinya kita mempersamai dengan pemerintah daerah, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk bisa kita menjawab sekian banyak problem-problem pokok yang hari ini dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Alor. Kita punya 18 kecamatan, kita punya 175 desa dan kelurahan, lalu kemudian kita punya pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang kemudian kita masuk dalam kategori kabupaten kepulauan. Oleh sebab itu memang ada satu lompatan yang kemudian bisa mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat kita yang ada di pedesaan maupun sampai di perkotaan. Hari ini tentu banyak keresahan terjadi di mana-mana, tetapi itu tentunya membutuhkan perhatian. Telinga kita harus dengan jernih untuk mendengar, mata hati kita, bukan hanya mata saja kita melihat, tetapi mata hati kita juga harus menjawab, bergerak untuk bisa menjawab semua itu. Nah, oleh sebab itu tentu ini membutuhkan pergumulan dan juga perjuangan kita bersama-sama untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dan harapan kita bersama. Ya Bapak, oke, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada media Sona lain. Ya. Shalom, terima kasih Bapak. Salam, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua.